Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan sebelumnya memang saya belum pernah mengenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Attar, biasa dipanggil Ali. Di belakang saya ini ada peliharaan saya, yaitu marmut. Marmut ini kalau kita gunakan integrated farm dalam skala rumah tangga atau skala rumahan ini sangat direkomendasikan ya. Soalnya hewan ini makannya sedikit, terus nanti dari pupuknya ini, dari kotorannya ini bisa digunakan untuk pupuk buat tanaman yang ada di sekitar rumah kita. Jadi kalau nanti dari biasanya kalau kita nanam sayur kan kadang ada yang terbuang gitu, nanti bisa untuk makan ini, untuk makan marmut ya. Dan dari marmut ini nanti kotorannya buat kita memupuk sayurannya lagi gitu. Dan dari hasil sayurannya itu kita itu malah menyehatkan ya, soalnya sayuran kita itu berasal dari organik, jadi enggak enggak pakai pupuk kimia lagi ya. Kata orang-orang yang pintar gitu namanya pupuk kimia itu sebenarnya katanya gitu ya, kalau dibandingkan dengan pupuk yang menggunakan organik itu lebih sehat yang organik dibandingkan yang kimianya gitu. Jadi selain kita mendapatkan sayur organik dan gratis pula karena kita pupuknya nggak beli, kita juga di sisi lain itu bisa banyak penghematannya ya. Satu, kita menghemat, kita nggak beli sayur. Dua, kita menghemat pupuk. Dan ketiga, kita mendapatkan hasil dari ini marmutnya. Marmutnya ini bisa dijual. Ini tergantung pasarannya. Kalau marmutnya jenis hias mungkin harganya lebih tinggi, tapi jika marmutnya itu jenis lokal ya kisaran sekitar 15 ribuan ya. Kalau punya saya ini marmut albino, ini ada anakannya. Saya cuma pelihara 5 ekor ya. Ini kemarin udah beranak, anakannya 1. Ini jenis, kata orang ini jenis albino. Ini kalau di tempat saya harganya untuk remajaan 25.000. Soalnya ini ada sedikit cantik-cantiknya, yaitu badannya ini putih polos dan matanya merah. Ini masuknya ke dalam hias juga sih katanya. Dan ini juga lebih besar, marmut yang albino kayak gini lebih besar. Ini untuk pedaging bisa dan untuk hias bisa, tapi kalau untuk mungkin penjualannya di pasar pedaging ini juga masuk harga 15.000. Jadi untuk sasaran kita teman-teman bisa mencari sasaran pasarnya dulu kalau mau mendapatkan hasil dari marmutnya. Oh ya, untuk yang kemarin saya sudah membuat resepnya ya, membuat pupuk organik dari kotoran marmut ini. Mungkin bisa dilihat, di scroll di bawah atau di atasnya video ini. Nanti bisa belajar dari situ untuk cara pengaplikasian pupuk organiknya ini untuk tanaman gitu ya. Oke, mungkin itu dulu. Nah, ini kita lihat marmutnya dari dekat ya. Ini kalau ada orang biasanya kayak gini, bersembunyi. Nah, ini induknya. Tuh, dia bersembunyi kalau ada orang. Nah, ini yang di bawah, ini yang lagi hamil. Nah, ini udah besar sekali. Mungkin ini beberapa hari lagi mungkin ini bisa melahirkan. Biasanya kalau marmut itu melahirkan kadang ada yang 2, ada yang 1, ada yang 3 gitu, nggak tentu ya. Tapi kalau misalnya marmutnya itu masih remajaan, biasanya beranaknya paling 1. Kalau misalnya sudah
indukan udah agak tua, biasanya sampai di atas 2 biasanya. Ini jenisnya albino, matanya merah, putih polos. Saya menggunakan kandang ini, kandang ukuran, lupa saya ukurannya berapa, tapi ini kalau dibeli di Petoshop ini harganya sekitar 120.000 plus ada, sebenarnya ada tatakannya kayak gini. Ini untuk membuang kotoran, tapi sengaja saya nggak dibuang soalnya biar rumput di sini ini nanti kan kena urinnya ini si marmut. Jadi yang kalau yang di sini ini ikut kena urin dan di si bawahnya ini nanti dia akan dihinggapi maggot, dan maggot ini biasanya akan bertelur, dan kalau udah bertelur ini udah biasanya kalau ini udah ada maggotnya, tapi ini udah mau ambil tapi susah ya, tapi ini pasti udah ada maggotnya karena ini kena urin terus jadinya lembab ya. Maggot itu suka dengan yang lembab-lembab, jadi dia akan menaruh telurnya di sini, di yang ada lembab-lembabannya. Jadi kalau teman-teman pengen mendapatkan bibit maggot juga bisa saya rekomendasikan pelihara hewan ini ya. Tapi maggotnya saya nggak pelihara ya, tidak saya pelihara karena memang saya belum punya kandang itu jaring yang untuk BSF-nya, dan juga masih ribet ya karena mungkin keterbatasan waktu, jadi saya belum sempat bikin yang konsep seperti itu. Mungkin mudah-mudahan kedepannya teman-teman minta doanya, mudah-mudahan saya bisa kedepannya bisa sambil pelihara maggot, amin. Itu dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.